secara daring ya, namun saya usahakan perkuliahan masih tetap bisa berjalan seperti biasanya, dan saya juga sudah menyiapkan semua materi dalam bentuk video. Sebetulnya itu juga sudah lama kami persiapkan dengan Pak Kurnia, udah ada dari tahun 2016 sudah ada. Nah, cuman mungkin karena dulu perkuliahan secara offline, jadi videonya terkadang jadi kurang bermanfaat. Nah, sekaranglah sewaktu perkuliahan secara online, video yang telah kami buat tersebut ya menjadi sangat-sangat bermanfaat ya. Nah, jadi perkuliahan kita hari ini adalah teori bahasa dan otomata. Jadi teori bahasa dan otomata ini sesuai dengan namanya ya, jadi memang sifatnya agak teoritis yang merupakan dasar dari komputasi. Jadi proses komputasi yang kita kenal sekarang ini background-nya atau istilahnya teorinya untuk melakukan pembuktian itu dari teori bahasa dan otomata. Dan memang teori bahasa otomata ini kalau dilihat sekilas kesannya itu tidak nampak penggunaannya, tapi ternyata sebetulnya sering juga kita gunakan seperti pada regular expression ya. Jadi itu adalah salah satu konsep dari teori bahasa dan otomata. Nah, pertama sekali saya akan menampilkan terlebih dahulu RPS-nya. Ya, RPS-nya. Oke, nah ini adalah, nampak ya semuanya? Nampak Ibu. Nampak ya? Nampak Bu, nampak. Ini adalah RPS dari mata kuliah teori bahasa dan otomata. Jadi mata kuliah ini insya Allah akan saya asuh bersama-sama dengan Pak Kurnia. Jadi saya akan masuk dari awal hingga ke pertengahan semester, kemudian sesudah UTS itu nanti akan dilanjutkan oleh Pak Kurnia. Nah, mata kuliah ini secara umumnya ya tujuan utamanya untuk memanfaatkan konsep-konsep dari teori bahasa dan otomata dalam menyelesaikan masalah-masalah komputasi. Nah, itu secara umumnya seperti itu. Sedangkan untuk kriteria penilaian bisa dilihat di sini seperti biasa ya. Jadi kalau mau dapat A berarti harus nilainya 87 ke atas. Nah, tapi biasanya kalau kalian mengerjakan semua, nah mudah-mudahan itu biasanya AB itu udah di tangan. B dan AB. Biasanya saya kalau memberikan nilai kayaknya ya, menurut saya pribadi, tapi nggak tahu juga menurut kalian, selagi kalian melakukan semuanya, insya Allah nilai kalian itu akan bagus. Nah, apa saja poin penilaian dari mata kuliah teori bahasa dan otomata ini? Ada praktikum. Nah, praktikumnya ini karena sifatnya teori bahasa dan otomata ini kita tidak menggunakan komputer ya, jadi sifatnya lebih berupa tutorial. Jadi nanti akan diberikan soal-soal, kemudian kalian mengerjakan dan nanti akan dikerjakan ataupun dibahas sewaktu jadwal praktikum. Jadi praktikumnya bersifat tutorial. Nah, ini persentasenya adalah 10%. Kemudian ada kuis. Nah, kuis ini banyak, hampir setiap pertemuan itu ada kuis. Jadi jangan sampai terlupa. Ya, maksudnya karena memang untuk setiap pertemuan ada kuis, jadi ya ingat-ingat aja kalau udah ada pengumuman ada kuis, ya langsung dikerjakan.
Nah, kuis ini Maaf, Bu. persentasenya 10, kemudian tugas. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa karena praktikumnya itu sifatnya tutorial, jadi saat praktikum itu yang akan dibahas adalah tugas. Jadi setiap materi itu nanti akan diberikan tugas. Kalau saya tidak salah ada sekitar 11 atau 12 tugas secara keseluruhan selama satu semester. Maaf, Bu. Kemudian ada UTS dan UAS. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Bu, RPS-nya kurang kelihatan, Bu. Oh ya, karena kecil ya, maaf. Oke, nah ini dia ya. Karena saya share window semuanya, jadi kecil jadinya. Oke, nah kemudian apa saja materi yang akan kita pelajari? Nah, pertama sekali itu ulang kaji dulu, itu yang sudah saya berikan videonya kemarin. Kemudian pengenalan konsep bahasa dan otomata. Kemudian kita akan mempelajari automata hingga deterministik atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah deterministik finite automata, DFA, kemudian NFA, kemudian properti regular, berikutnya adalah regular expression. Nah, inilah yang tadi saya katakan, kemungkinan besar kalian pasti sudah menggunakan regular expression, apalagi kalau nanti ada yang mengambil bidang minat text mining, ya, nah, itu pasti akan menggunakan yang namanya regex, ya, regular expression. Kemudian ada regular grammar. Nah, itu materi bahasan yang akan saya berikan hingga pertemuan ke-7. Jadi pada pertemuan ke-8 itu adalah UTS, kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Kurnia. Jadi bagian Pak Kurnia itu adalah pumping lemma, kemudian relasi ekivalensi, kemudian CFG atau context free grammar, kemudian Chomsky normal form, berikutnya algoritma CYK, pumping lemma pada CFG, hingga pada pertemuan ke-16 itu adalah UAS-nya. Nah, ini adalah sumber materi yang kita ambil dari buku-buku berikut ini. Ya, buku berikut ini memang secara apa namanya ya, ya sebetulnya memang harus dibeli, tapi saya lihat banyak tersedia online di internet, jadi silahkan saja di-download. Selagi kalian menggunakannya hanya untuk keperluan pribadi, menurut saya sih tidak masalah. Jadi silahkan aja cari di internet, silahkan di-download. Banyak semuanya, ketiga-tiga ini saya pernah menemukannya di internet ya, e-booknya. Kemudian ya itu saja RPS-nya, jadi istilahnya pengenalan untuk mata kuliah ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, jadi untuk mata kuliah teori bahasa dan otomata ini kita ada 2 rekan dari luar Unsyah, ya. Jadi 1 orang dari Universitas Negeri Surabaya dan 1 lagi dari Universitas Pendidikan Ganesha, ya, Undiksa. Nah, 2 rekan kalian itu merupakan mahasiswa pertukaran pelajar, ya, jadi program permata. Mungkin dari Unsyah ada juga, tapi saya kurang pasti, kayaknya dari informatika nggak ada, tapi nggak tahu apa dari MIPA ada atau tidak. Tapi pada tahun ini karena semuanya itu dilakukan secara daring, jadi perkuliahan juga diikuti secara daring, ya, dari yang luar Unsyah pun diikuti secara daring. Ya, jadi ada 2 orang rekan kalian. Jadi kalau kalian melihat namanya, oh ini kayaknya nggak kenal nih orangnya, nah itulah dia berarti ya. Ada 2 orang, 1 laki, 1 perempuan. Oke, nah berikutnya saya lanjutkan ke materi. Materi udah saya berikan kemarin ya, kemarin saya berikan materi
Mudah-mudahan udah ditonton ya, ditonton sehingga Riko bertanya, boleh mengakses RPS? Boleh, sangat boleh. Nanti semua bahan, video, segala macamnya itu memang akan sudah ada ya, sudah ada di e-learning. Tapi karena memang pada semester ini memang kita terkendala karena lockdown ya, jadi data-data di KRS online belum sepenuhnya dipindahkan ke e-learning. Jadi ya dari sisi kalian sebagai mahasiswa belum bisa melihat halaman e-learning untuk mata kuliah teori bahasa dan otomata. Tapi tenang saja, mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini insya Allah sudah bisa diakses. Nah, tapi kalaupun belum bisa, setiap materi ataupun video nanti tetap akan saya share di di grup WA ya, jadi tenang aja. Nah, tapi karena memang situasi sekarang ini ya memang terbatas, harus kita cari cara gitu ya. Nah, karena orang dari Puksinya juga agak sedikit kewalahan untuk menangani mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru ada yang malah belum daftar karena ya mungkin nggak tahu ya, jadi belum daftar. Jadi ujung-ujungnya diperpanjang lagi sampai akhir bulan ini. Nah, makanya data di KRS pun istilahnya masih sedikit amburadul ya, sehingga masih step by step proses untuk pemindahan data-datanya ke e-learning. Untuk SIM kuliah juga pada hari Senin kemarin belum bisa, tapi alhamdulillah hari Selasa sudah bisa SIM kuliah diakses. Oke, demikian saja pendahuluannya. Nah, jadi dari yang sudah dipelajari, dari yang sudah ditonton materinya, kira-kira ada yang ingin bertanya? Lanjut tanya, boleh melalui video ataupun boleh chatting, silakan. Saya nggak akan mempresentasikan dari awal lagi karena videonya memang sudah saya berikan. Ya, untuk menghemat waktu juga, menghemat kuota kalian juga, jadi kalau memang bisa cepat selesai, ya alhamdulillah juga kan. Ibu mau tanya. Boleh, siapa? Siti, oke. Ibu, perbedaan 2 sama himpunan 2 itu gimana ya, Bu? Perbedaan apa? 2 sama himpunan 2. Halaman berapa tuh ya? Itu nggak ada di slide nih. Saya tanya aja. Perbedaan apanya? Apa tadi pertanyaannya? 2 dengan himpunan 2 perbedaannya apa, Bu? Oh, 2 dengan himpunan 2. Oke. Nah, ini berarti mau tahu jawaban yang paling terakhir ini sepertinya ya. 2 dengan himpunan 2 itu bedanya apa ya? Makanya itu pertanyaannya. Nah, 2 jadi pertanyaannya antara 2 dengan himpunan 2, nah sama atau beda? Ya. Jadi 2, ini nampak ya? Apa yang saya tulis di sini tampak ya? Nampak, Bu. Oke. Nah, 2 ini sebutannya ya hanya sekedar angka. Ya, berapapun itu, 3, 4, 5, dan seterusnya itu adalah angka. Nah, tapi kalau 2 kita masukkan di dalam tanda kurungan ini, maknanya dia sudah menjadi himpunan. Ya, jadi di sini ada suatu himpunan dengan anggotanya itu adalah 2. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalau 2 dengan himpunan 2 sama atau tidak? Beda. Beda, jelas berbeda. Nah, kalau kita katakan apakah 2
itu merupakan anggota daripada himpunan 2, betul apa tidak? Betul. 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 Ya, betul. Jadi angka 2 ini merupakan anggota dari himpunan 2. Oke, nah itu pertanyaan pertama. Siapa lagi tadi mau tanya? Lagi yang chat. Gazi, oke. Contoh soal tentang PES. Satu-satu dulu ya. PES dulu mungkin ya. Oke, jadi tentang PES halaman berapa itu? Graf kalian udah belajar kan? PES Sudah, Bu. kan dipelajari teori graf. Nah, ini dia. Ya, graf. Jadi graf ini terdiri dari node. Nah, ini node A, B, C, D, E itu kita katakan sebagai node. Kemudian setiap sisinya itu kita sebut dia sebagai edge atau juga kadang-kadang disebut sebagai sisi. Nah, graf ini ada yang berarah, ada yang tidak berarah. Kalau berarah ya maknanya ada arahnya, ada tanda panahnya. Nah, kalau yang tidak berarah berarti tidak ada arah. Dan graf itu ada yang ada label. Nah, labelnya misalnya seperti ini, A dengan D labelnya itu adalah 1. Nah, ini biasanya kalau kita menentukan jarak, nah itu biasanya ada label. Nah, terkait dengan graf yang kita gunakan pada teori bahasa dan otomata, itu juga merupakan graf yang berlabel. Jadi ada labelnya. Nah, pertama sekali ini adalah walk. Walk itu jalan. Jadi dari manapun node itu kita berpindah ke node yang lain, nah itu kita sebut dia sebagai walk ataupun jalan. Ya, sesuai dengan arahnya. Misalnya seperti ini. Ya, walk ini A, B. Jadi A ke B ini kita sebut dia sebagai walk. Nah, boleh kita sambung A, B, B, E. Nah, itu juga walk. Nah, sedangkan PES, ya, PES atau laluan, PES ini adalah walk atau suatu jalan yang sisinya itu tidak berulang. Nah, jadi misalnya A, B, B, C, C, A, itu merupakan PES. Tapi kalau sudah A, B, B, C, C, A, B, maka itu sudah bukan merupakan PES lagi, ya, tapi dia merupakan walk. Nah, kenapa dia bukan merupakan PES? Karena AB-nya itu kan berulang, ya, sisinya berulang. Nah, kita lihat contohnya apa nih ya? Oke, ini ya. Temukan semua PET sederhana pada graf berikut. Nah, di sini udah ditulis bahwa node asalnya itu pada node C. Nah, pada node C, berarti apa saja PES-nya yang mungkin sesuai dengan arahnya? Ya, pertama sekali mungkin kita ke, apa dulu ya? Soalnya ini udah ada ya penjelasannya ya. Nah, pertama sekali dari C, kita bisa bergerak kemana? Ke A. Maka itu adalah satu PET, C, A. Kemudian dari C, kita juga bisa bergerak ke node D. Maka udah ada satu PET yang baru, C, E. Kemudian, nah berikutnya, dari C, A, lanjut ke AB. Maka C, A, AB, kita tambahkan dia sebagai PET yang baru. Yang ini dia. Nah, kemudian dari CE. Nah, CE ini kan ada dua jalan. Bisa ke D, bisa ke B. Maka kita tambahkan CE, E, B. Ya, CE, B. Kemudian CE, E, D. Ya, nah udah ada nih berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 PET. Nah, berikutnya, ya ini kan belum semua ya. Jadi setiap PET ini sisinya nggak boleh berulang. Nah, berikutnya apa lagi? Dari CA, AB, kemudian BE. Ya, PET juga
sisinya juga tidak berulang. Berarti boleh. Nah, ini tambahannya. Kemudian berikutnya adalah CA, AB, BE, EB. Oh, EB, ED. Nah, ini juga merupakan tambahan dari PET. Nah, ya, jadi PET ini adalah laluan ataupun jalan di mana sisinya itu tidak berulang. Oke. Udah ya? Ayu, udah paham? Yang lainnya bagaimana? Udah, Bu. Udah ya? Oke, coba lagi nih. Pembuktian induksi sama kontradiksi. Nah, ya, memang itu agak membingungkan. Yang terakhir aja saya jelaskan. Kemudian ini ada